بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali pada poin yang berikutnya, yang kemarin saya sebutkan kepada antum sekalian, yaitu berkaitan tentang tafsir yang memperjelas kalimat La ilaha illallah. Tafsir ayat yang memperjelas kalimat La ilaha illallah. Nah, ada beliau? Masya Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsir yang memperjelas kalimat La ilaha illallah adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Ali Imran ayat ke-64. Antum perhatikan ayat ini, ya, yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di dalam matan. Ayat keberapa itu? Aiywa, barakallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk perhatikan ya, ayat yang akan kita baca ini akan menjelaskan kepada kita hakikat makna La ilaha illallah dan tafsirnya. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang tuanya, ayahnya yang bernama Azar, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, ini terdapat di dalam potongan ayat ini apa? An-nafyu, penafian. Terkandung di dalamnya apa? Penafian. Karena Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, dari apa yang kalian sembah. Artinya apa? Ini adalah penafian segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di sini terdapat apa? Al-itsbat, penetapan.
terdapat penetapan. Sehingga tafsir dan makna la ilaha illallah itu adalah berlepas diri dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bisa difahami di sini? Paham ya? Insan sakit apa? Tenggorokan. Besok harus bawa surat dokter kalau sakit. Baik. Barakallahu fiik. Kalau nggak ada surat dokter, disuruh panggil. Baik. Saya ulangi, wa idz qala Ibrahimu li abihi. Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya wa qaumihi dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, ini makna la ilaha illallah. Tafsir yang memperjelas la ilaha illallah. Bahwa makna la ilaha illallah itu menjauhi dan berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Dan inilah yang dinamakan dengan an-nafi, penafian. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terdapat apa? Al-itsbat, penetapan peribadatan hanya kepada Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan aku. Bisa dipahami? Iya. Fa innahu sayahdin. Fa innahu sayahdin, dan sesungguhnya Ia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan la ilaha illallah tersebut yang di dalamnya terdapat an-nafyu wal itsbat sebagai sebuah kalimat yang kekal fi aqibihi, di dalam keturunannya, la'allahum yarji'un, sehingga mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tauhid. Baik. Nah, ini keterangan yang sangat jelas ayyuhal ikhwah, bahwa tafsir yang memperjelas kalimat la ilaha illallah itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali kepada zat yang menciptakan aku. Makanya kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun di sisi yang lain dia masih melakukan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan apa? Dia belum faham tafsir la ilaha illallah. Tafsir la ilaha illallah itu adalah meniadakan segala sesuatu yang disembah kepada selain Allah dan berlepas diri darinya, dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Sampai di sini bisa difahami penjelasannya? Baik. Wa qala rahimahullahu taala, kemudian beliau mengatakan wa qauluhu taala, dan demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Al-khitab di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara. Ta'alau, kemarilah kalian.
ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kemari kalian berada di atas sebuah kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Jadi ayolah ikhwah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang-orang al-Yahudi wan Nasara. Wahai kaum Yahudi dan Nasara, kemari kalian. Kalau kalian mau bersatu dengan kami, kalau kalian mau berdamai dengan kami, ayo kita dudukkan permasalahan pada sebuah kalimat yang menjadi kesepakatan antara kami dengan kalian. Iya. Apa kesepakatan itu? Alla na'budu illallah, yaitu tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi ini kalimat yang sebenarnya menyamai apa? Prinsip kita dengan prinsip mereka. Karena mereka juga diutus oleh Allah Azza wa Jalla para nabi dan rasul. Jadi kalau mereka mau merujuk kaum Yahudi dan Nasara, mereka mau kembali kepada nabi-nabi mereka, maka prinsip mereka dengan kita itu sama. Paham tidak? Apa prinsipnya? Alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Sama. Dakwah para nabi yang Allah utus kepada Bani Israel itu misinya apa? Sama. Allah utus Nabi Isa bin Maryam kepada kaum Nasara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sama. Makanya Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kemari kalian, ta'al kalian. Kita duduk di atas satu kalimat yang menyamakan prinsip antara kami dengan kalian. Apa prinsip itu? Alla na'budu illallah. Nah, inilah makna la ilaha illallah. Inilah tafsir la ilaha illallah, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Faqala wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan jangan ada sebagian kita menjadikan rob yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada. Fa in tawallaw, dan kalau mereka berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, faqulu syhadu, maka kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam persaksikanlah, bi annana muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berislam. Apa makna Islam yang dimaksud di sini? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Paham sekarang maknanya? Ayat ini, ayolah ikhwah, adalah ayat yang sangat agung sekali, yang menjelaskan di dalamnya makna atau tafsir la ilaha illallah. Di mana tafsir la ilaha illallah itu adalah menjelaskan tentang kewajiban ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukan kesyirikan kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Bisa difahami ya? Jadi kalau mereka kaum Yahudi dan Nasara, mereka mau merujuk kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, itu menjelaskan prinsip yang sama, tidak ada beda. Ya, Allah turunkan kepada kaum Nasara apa? Injil. Allah turunkan kepada kaum
Bani Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam, apa itu? At-Taurat. Semuanya sama ya ikhwan, enggak ada beda. Makanya Allah katakan apa? Qul ta'alu ya ahlul kitab ta'alu. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka Yahud dan Nasara itu, ta'alu, kemari kalian. Ayo kita bersatu di dalam satu kalimat yang menyamakan prinsip kami dengan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah. Jadi kalau mereka enggak mau kembali kepada prinsip ini, ya, enggak mungkin kita itu bisa sama dengan mereka. Sampai yaumul qiyamah tidak mungkin bisa sama. Selalu berbeda. Ya, selalu akan berbeda. Coba kalau kita masing-masing apa? Beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka niscaya kita akan berada di dalam sebuah prinsip yang satu, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tafsir kalimat la ilaha illallah. Dan lebih gamblang dan jelas lagi insyaallah kita akan pelajari nanti di dalam kitab At-Tauhid di tahun yang keduanya. Baik ayo oleh ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsir syahadatu anna Muhammadar Rasulullah dan dalil-dalilnya, tersisa satu poin pembahasan lagi terkait dengan makna la ilaha atau tafsir la ilaha illallah, yaitu syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, ini penting sekali ayuhal ikhwah. Pembahasan yang keberapa sekarang? Mungkin lah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ayuhal ikhwah, pernah ditanyakan kepada Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Datang seseorang bertanya kepada Al-Imam Wahab bin Munabbih, wahai Imam, bukankah la ilaha illallah itu kunci pembuka pintu surga? Ya, ditanyakan kepada Imam Wahab bin Munabbih, wahai Imam, bukankah kalimat la ilaha illallah itu merupakan kunci pembuka pintu surga? Beliau menjawab apa? Bala, tentu. Benar, la ilaha illallah itu adalah kunci yang dengannya seseorang membuka pintu surga. Lalu beliau mengatakan, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tetapi tidak ada satu kunci pun kecuali setiap kunci itu memiliki apa? Gigi. Iya tidak? Semua kunci itu ada gigi. Betul? Muhammad Gembar. Iya. Seperti apa giginya itu? Gigi kunci. Baik. Sehingga beliau mengatakan kata Al-Imam Wahab bin Munabbih, wa in ataita bimiftahin laha asnan futihalak. Kalau engkau datang nanti di yaumul qiyamah membawa kunci yang ada gigi, maka pintu itu akan terbuka untukmu. Namun kalau engkau datang membawa kunci yang tidak ada gigi, maka pintu itu tidak akan terbuka untukmu. Dan beliau mengisyaratkan kepada gigi-gigi tersebut adalah apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Bisa difahami? Kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci membuka pintu surga. Namun kalau kita enggak tahu syarat-syaratnya, bagaimana kita akan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa difahami ya? Baik. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Adanya ilmu. Mengilmui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ini syarat yang pertama.
Perhatikan baik-baik. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Harus adanya ilmu. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Datang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi mengatakan, man mata, barang siapa mati, wa huwa ya'lam, dalam keadaan ia tahu, dia mengilmui, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kata Nabi, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Paham tidak? Disyaratkan adanya ilmu. Jadi tidak bisa kita beriman kepada la ilaha illallah itu dengan prasangka, ikut-ikutan. Tidak bisa. Harus ada ilmu. Harus kita pelajari. Nah, bagaimana untuk mempelajari ilmu tersebut? Dengan duduk di majelis ilmu, belajar. Demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, al-yaqin. Adanya keyakinan di dalam jiwa. Nah, dan keyakinan ini adalah sesuatu yang menafikan apa? Keraguan-raguan. Tidak boleh ada keraguan-raguan terhadap kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Datang dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Man laqita, wahai Abu Hurairah, barang siapa engkau temui wara'a hadzal haid, di belakang dinding ini, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anni rasulullah, ya, dan aku adalah utusan Allah, ghairu syakkin fihima, dan tidak ada keraguan terhadap dua kalimat syahadat tersebut, fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira kepada orang tersebut dengan apa? Surga. Nah, ini syarat kedua. Syarat yang ketiga apa? As-sidqu, kejujuran, jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Maksud kejujuran di sini ayol ikhwah adalah seseorang mengucapkan la ilaha illallah itu harus bisa dia buktikan dengan lisan dan anggota badan. Harus sinkron, harus sesuai. Yang ia ucapkan dengan lisannya, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, dari sisi perbuatannya sehari-hari juga harus sama. Jangan lisannya mengucapkan la ilaha illallah, namun hatinya atau anggota badannya tidak sesuai. Paham tidak? Sama halnya keadaan kaum munafikin di zaman Rasul. Kaum munafikin di zaman Nabi, mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun hati mereka tidak mau beriman. Nah, ini tidak cukup. Ya? Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sebagian mereka ada yang hadir salat bersama Rasulullah dan para sahabat, mengaku berislam. Namun apa yang mereka ucapkan tersebut tidak bisa dibuktikan
dengan keyakinan di dalam hati mereka. Ini menunjukkan tidak ada apa? As-sidq. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya apa? Al-mahabbah. Adanya kecintaan disertai dengan rasa cinta. Nah, diterangkan oleh para ulama, di antara mereka Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, anaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menjelaskan al-mahabbah yang dimaksud dengan kecintaan terhadap la ilaha illallah, maksudnya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus benar-benar mencintai Allah dan benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Saya ulangi. Yang dimaksud dengan al-mahabbah, cinta terhadap la ilaha illallah, karena ini adalah sebagian dari syarat. Maknanya apa? Maknanya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia harus benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul serta mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami maksudnya? Paham ya? Baik. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang kelima adalah al-inqiyad. Yang kelima adalah al-inqiyad, tunduk. Yang kelima adalah al-inqiyad, tunduk. Ya. Tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah. Sebagian para ulama mengatakan maksud tunduk di sini adalah tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Paham ya? Dia harus tunduk. Ini ketentuan Allah, ya tunduk dengan ketentuan Allah. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Syaratnya adalah itu. Ya. Ini ketentuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia harus tunduk dengan ketentuan Rasul. Boleh ini ketentuan Allah, ini ketentuan Rasul, justru dia memilih ketentuan-ketentuan yang lainnya. Tidak boleh. Iya. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah al-qabul. Menerima. Tidak boleh ada penolakan sedikit pun. Menerima. Dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, menerima kalimat la ilaha illallah dengan hati, lisan dan anggota badannya. Iya. Menerima kalimat la ilaha illallah dengan hatinya, dengan lisannya dan anggota badannya. Bisa dipahami? Nah, kemudian tadi ada yang tertinggal. Poin yang kedua sebenarnya, yaitu apa? Al-ikhlas. Ikhlas di dalam mengucapkan dan menjalankan kalimat la ilaha illallah. Nah, maknanya ini ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah ayyuhal akhwa. Seseorang itu yang mengucapkan la ilaha illallah harus benar-benar bisa membuktikan di dalam ibadahnya yang senantiasa dan selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
ia berupaya untuk menyucikan, membersihkan segala bentuk amalannya itu dari berbagai kotoran-kotoran syirik. Paham ini? Ya, adanya ikhlas. Sebagian para ulama menambah poin yang ke-8. Yang ke-8 apa? Al-bara'atu minasyirik wa ahli. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dia berlepas diri dari berbagai bentuk perbuatan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Dan nanti insyaallah pembahasan syarat la ilaha illallah ini akan ada pengulangan kembali pada setiap kita pindah ke kitab yang baru. Insyaallah kita akan ulang lagi di dalam pembahasan Al-Qawaid Al-Arba, di dalam Usul Sittah, kemudian Kashf Syubhat, dan juga Kitab Tauhid. Kita akan ulang-ulang lagi. Ini secara global. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin kajian kita siang hari ini. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, "Man laqita," wahai Abu Hurairah, siapa saja yang engkau temui min wara'i hadzal ha'id, di belakang dinding ini, yashhadu an la ilaha illallah, ia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah, ghairu syakin fihima, dan tidak ada keraguan dari dirinya pada kedua kalimat syahadat tersebut, fabashirhu bil jannah, maka beri kabar gembira orang itu dengan surga. Nah, baik. Barakallahu fikum. Adapun pertemuan besok insyaallah kita akan masuk ke dalam syahadah yang kedua, itu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu fikum. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.